di tengah kesejukan cakrawala yang abadi. Gemuruh rahasia ilahi berkumandang dengan keharmonisan yang sempurna. Dalam lingkaran cahaya yang mengelilingi segala sesuatu, terbentanglah kebenaran misteri Allah Tritunggal. Tiga pribadi yang berbeda, namun satu kehendak yang sempurna, satu tujuan yang kudus. Tak ada pertentangan di antara pribadi-pribadi Tritunggal ini. Tak ada kebingungan, keegoisan, atau ketakkompakan. Mereka bersatu dalam satu kehendak yang kekal, satu pikiran yang sempurna, satu kasih yang sempurna yang mengalir tanpa batas. Seperti nada-nada yang berpadu dalam simfoni ilahi, kehendaknya membentuk harmoni yang tak terlukiskan. Hanya ada satu Allah, satu hakikat di dalam tiga pribadi, yakni pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki satu hakikat keilahian. Tidak seperti tiga individu manusia, seperti misalnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ketiganya adalah satu Allah. Bukan tiga Allah. Bukan triteisme. Bukan triad. Tetapi trinitas. Tritunggal. Saya membentuk yang pertama adalah ini. Ya. Ini tempat untuk menaruh minuman ini ya. Entah apa namanya, pokoknya dari kayu itu saya membentuk benda ini. Lalu dari kayu yang sama, saya mulai membentuk benda yang kedua. Tempat untuk minum. Lalu dari kayu yang sama, saya lalu membentuk ini. Nah, apakah ini sama dengan ini? Tritunggal. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Di sini dapat dilihat bahwa kesatuan hakikat di dalam Allah Tritunggal itu tidak terancam dengan kejamakan pribadi di dalamnya. Malah kesatuan hakikat itu membuat mereka, pribadi-pribadi Allah Tritunggal ini, dapat berelasi dengan harmonis. Dengan kata lain, Allah Tritunggal masih tetap berada dalam satu hakikat yang tidak terpisahkan sekalipun dengan oknum-oknum atau pribadi yang berbeda. Nah, maka jelas di sini menunjukkan bahwa memang tiga pribadi itu dengan kesatuan hakikat membuat pikiran, perasaan, kehendak, dan sifatnya itu sama dan satu. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya. Pak, mau bertanya Pak.
Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Allah itu kan 3 pribadinya, Pak. Dan satu dan sama hakikatnya. Tapi mengapa harus ada lebih dari 1 pribadi dalam kealahan, Pak? Mengapa nggak 1 pribadi saja? Gitu? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Mengapa Allah harus 3 pribadi? Kok rumit-rumit aja ya? Bikin susah aja ya. Kalau 1 pribadi kan gampang, aman, kita percaya ya. Tapi sudah Tritunggal ini menjadi kesulitan bagi kita. Tapi pertama-tama kita harus sadar bahwa ketritunggalan Allah itu bukan sebuah pilihan dari Allah. Maksud saya adalah bukan Allah memilih menjadi Tritunggal. Atau Allah memilih untuk memperkenalkan diri sebagai Tritunggal. Bukan. Itu bukan sebuah pilihan. Tapi itu memang kenyataannya begitu. Memang Allah itu Tritunggal, bukan memilih menjadi Tritunggal. Ya. Nah, coba lihat komentar dari Louis Berkhoff. Eksistensi tripersonal ini adalah kepentingan dalam pribadi ilahi dan bukan dalam arti apapun sebagai pilihan dari Allah. Allah tidak dapat hadir selain dalam keadaan tripersonal itu. Nah, tapi pertanyaan kita adalah mengapa harus begitu? Ya, jawabnya sebenarnya mudah saja, kita tidak tahu. Kita tidak tahu mengapa harus begitu, tapi kenyataannya ya begitulah kenyataannya. Allah itu Tritunggal. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita untuk sedikit memahami alasan di balik ini ya, sehingga kita akan melihat bahwa ketritunggalan Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rasional. Ya. Pertama-tama kita mencatat ada 2 sifat Allah. Sifat pertama adalah sifat kekal. Allah itu kekal. Dan yang kedua adalah sifat kasih, di mana Allah itu kasih. Di 1 Timotius 1 ayat 17 bilang Allah itu kekal. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang Allah adalah kasih. Jadi Allah itu kekal dan Allah itu kasih. Kalau Allah itu kekal dan Allah itu kasih, maka otomatis kasih Allah itu kekal. Ya. Kasih Allah itu kekal. Nah, kasih itu adalah sesuatu yang bersifat relasional. Maksudnya adalah bahwa kasih itu hidup dan bergerak atau mengalir di dalam relasi-relasi. Karena itu yang namanya kasih, dia membutuhkan suatu objek untuk dikasihi. Saya ini penyayang. Lalu apa yang kamu sayangi? Tidak ada. Loh, tidak bisa kan? Kalau tidak ada yang saya sayangi, maka saya tidak bisa disebut penyayang. Allah itu pengasih. Kalau Allah itu pengasih, maka tidak ada apa-apa yang dikasihi. Harus ada objek yang dikasihi, barulah disebut sebagai pengasih. Makanya di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa ya manusia yang mengasihi itu mempunyai objek kasih. Objeknya adalah di satu sisi adalah Allah, di sisi lain adalah sesama manusia. Coba baca Matius 22 ayat 37 lalu ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke, dan sabar. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau dikatakan kamu kasihi Tuhan Allah, maka kamu harus mengasihi. Siapa objek kasihmu? Allah. Lalu ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesama manusia. Kalau kasihi sesama manusia, kamu mengasihi. Objeknya sesama manusia. Maka yang namanya kasih itu harus ada objek. Harus ada sasaran. I love you. Kalau I love you, maka subjeknya adalah I. Ya. Objeknya adalah you. Ketika you berkata, I love you too, maka subjeknya adalah you. Dan saya, itu menjadi objek lah, sasarannya. Ya. Coba bandingkan dengan kata-kata dari Stephen Neal. Cinta kasih berarti memasrahkan diri kepada orang atau pihak lain. Ini berarti keluarnya sesuatu dari kita sendiri menuju kepada orang lain yang kita cintai, dan apabila cinta kasih itu telah mencapai taraf kesempurnaannya, kembalinya kepada kita suatu pemberian yang serupa dari orang lain tadi dengan cara yang sama.
Nah, jadi kalau dikatakan Allah adalah kasih, atau Allah itu pengasih, maka harus ada objek yang Allah kasihi. Sehingga objek itu menjadi sasaran kasih Allah. Nah, kalau Allah mengasihi, maka siapakah objek kasih Allah? Allah mengasihi siapa? Manusia. Manusia ya. Ayat terkenal Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti siapa objek kasih Allah? Dunia ini. Termasuk manusia di dalamnya ya. Kalau begitu pertanyaan saya, sebelum dunia dicipta, Tuhan Allah mengasihi siapa? Sebelum manusia dicipta, Tuhan Allah mengasihi siapa? Gak ada ya? Kalau begitu maka di dalam kekekalan Allah mengasihi. Atau jangan sampai Allah itu baru mengasihi saat ada dunia. Sebelum ada dunia Allah bukan atau belum mengasihi. Kalau sebelum ada dunia Allah belum mengasihi, problemnya adalah tadi kita sudah lihat kasih Allah itu kekal. Kalau sebelum ada dunia Allah tidak mengasihi, maka kasih Allah tidak kekal. Kasih Allah itu kekal, itu artinya adalah Allah tidak pernah tidak mempunyai objek di dalam kasihnya. Karena kasih Allah sifatnya relasional. Perhatikan kata-kata DRC. Jika Allah hanya satu pribadi yang agung, maka kita harus berpikir bahwa Dia menunggu sampai seluruh alam semesta diciptakan sebelum kasih-Nya bisa menemukan objek untuk memberi kasih-Nya. Ya. Tapi seperti itukah Allah? Tentu tidak. Karena Allah mengasihi siapa? Manusia. Sebelum manusia dicipta, ya Allah mengasihi ciptaan-ciptaan yang lain. Sebelum ciptaan-ciptaan yang lain, Allah mengasihi malaikat. Sebelum malaikat dicipta, Allah kasih siapa? Apakah Allah kesepian? Dalam kekekalan tak berujung? Nah, disinilah problemnya. Ya, kalau Allah hanya sendirian saja di dalam kekekalan, satu pribadi, ya, maka itu jauh di dalam kekekalan Allah tidak tahu bikin apa. Dan kasihnya itu tidak menemukan sasaran sampai dia menciptakan manusia. Menciptakan dunia ini baru dia menemukan sasaran kasih. Tapi itu lain dari Alkitab. Karena Alkitab mengatakan bahwa jauh sebelum ada dunia ini dan manusia, maka ada objek dari kasih Allah. Siapa objek dari kasih Allah itu? Pribadi-pribadi dalam kealahan. Ya. Nah, oke. Coba kita lihat soal Yesus ya. Sebelum ada dunia ini, sebenarnya Allah Bapa itu sudah mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam kitab Amsal kita menemukan ada hikmat yang dipersonifikasi di sana. Dan sebenarnya hikmat itu adalah Yesus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Coba baca. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Nah, di dalam Amsal pasal 8, itu ada bicara soal hikmat. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit dan permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika dia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku itu hikmat, ada sertanya sebagai anak kesayangan. Berarti hikmat adalah anak kesayangan dari Allah. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, senantiasa bermain-main di hadapannya. Itu berarti bahwa kalau Yesus adalah hikmat, maka Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan menjadi kesenangannya atau anak kesayangannya. Maka jauh sebelum dunia ada, Yesus sudah dikasihi oleh Allah Bapa. Ini juga nampak dalam prolog Injil Yohanes. Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, menurut ayat ini anak tunggal Allah, yaitu Yesus ada di pangkuan Bapa. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat bukan pangkuan, tapi dada. Ya, dada. Dalam New American Standard Bible dibilang in the bosom of the fathers. Dalam MILT dibilang di dalam dekapan Bapa. Jadi di dalam kekekalan sang firman itu atau sang anak Allah itu sudah ada dalam dekapan Bapa. Dan menurut Pendeta Budi Asali dalam eksposisinya dia mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa saling mengasihi, mempunyai hubungan atau persekutuan yang sangat intim. Oke, itu juga nampak dalam kata-kata Yesus sendiri ya. Dalam Yohanes 17 ayat 23 sampai 24, lalu ada ayat 26. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-23 ada kata-kata engkau mengasihi aku. Engkau Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Lalu muncul di ayat 24 bagian akhir, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lalu di ayat 26 bagian akhir, kasih yang engkau berikan kepadaku. Nah itu berarti sebelum dunia dijadikan, kasih Allah bukannya kasih yang tidak bersasaran. Kasih yang tidak berobjek. Ada objeknya. Dan objeknya itu adalah Yesus Kristus. Maka kita boleh mengatakan bahwa sebelum ada dunia, Allah Bapa mengasihi Yesus. Tapi bagaimana kalau sebelum Yesus ada? Nah, kan orang saksi Yehova percaya bahwa Yesus diciptakan. Kalau ikut pandangan mereka, maka sebelum Yesus diciptakan Allah Bapa mengasihi siapa? Maka ada saat di mana kasih Allah tetap tidak berobjek. Tapi kalau Yesus memang adalah pribadi yang kekal, maka di dalam kekekalan telah tercipta hubungan saling mengasihi antara Allah Bapa dan Yesus. Bapa mengasihi Yesus atau anaknya, anak Allah mengasihi Bapa, dan boleh dikatakan juga bersama dengan pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, di mana juga ada kasih. Kalau begitu, maka mengapa harus ada 3 pribadi? Kenapa tidak satu saja? Karena kalau hanya satu, maka Allah kesepian dan kasihnya tidak berobjek di dalam kekekalan. Tapi dengan adanya 3 pribadi, nggak ada kesepian bagi Allah. Ya, karena ada pihak-pihak yang dikasihi dan hidup bersama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tentang pribadi yang harus menjadi objek kasih Allah di dalam kekekalan. Nah, coba simak tulisan saya ini. Pribadi tersebut tidak boleh tidak harus kekal dan bukan suatu ciptaan. Sebab jika pribadi tersebut adalah ciptaan, maka itu berarti bahwa ia pernah diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada. Jika ia pernah diadakan atau disebabkan untuk menjadi ada, itu berarti bahwa ia pernah tidak ada. Dan kalau ia pernah tidak ada, maka Allah yang kekal dan kasih-Nya pun yang kekal itu pasti pernah tidak berobjek, tidak bersasaran, dan tidak bertujuan di luar dirinya. Sebab kepada apa atau kepada siapakah kasih-Nya dinyatakan, sedangkan suatu pribadi itu belum diadakan? Kalau ini yang terjadi, maka tetap tidak bisa dihindari bahwa kasih Allah itu sakit dan distortif. Jadi pribadi tersebut tidak boleh pernah tidak ada. Atau dengan kata lain, pribadi tersebut haruslah kekal, sebab Allah itu kekal, dan kasih-Nya pun kekal. Hanya pribadi yang kekal sajalah yang dapat menerima kasih yang kekal sejak kekal sampai kekal. Atau kasih yang kekal hanya dapat terjadi dari dan kepada yang kekal. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa ada 3 pribadi dalam kealahan, yaitu Bapa, Anak, atau Yesus dan Roh Kudus. Dan ketiganya kekal. Bapa itu kekal. Mazmur 93 ayat yang kedua. Dari kekal engkau ada. Anak juga kekal. Dalam Yesaya 9 ayat 5 itu, namanya disebutkan orang Bapa yang kekal. Terjemahan lebih tepat adalah Bapa dari kekekalan. Jadi itu tetap menunjuk pada anak. Lalu Roh Kudus juga kekal. Karena dalam Ibrani 9 ayat 14 dibilang roh yang kekal. Nah lalu siapa yang kekal? Yang kekal itu hanya Allah. Yang bukan Allah tidak kekal.
Kalau Bapa itu kekal, Bapa adalah Allah. Anak itu kekal, Anak adalah Allah. Roh Kudus kekal, maka Roh Kudus adalah Allah. Kalau begitu maka berarti ada 3 pribadi yang kekal, yang hidup dari kekekalan sampai kekekalan. Dan karena kekal, maka mereka tidak pernah tidak memiliki objek kasih. Bapa mengasihi Yesus dari kekal sampai kekal. Yesus mengasihi Bapa dari kekal sampai kekal. Roh Kudus mengasihi Yesus, mengasihi Bapa dari kekal sampai kekal. Nah, karena itulah maka memang ada lebih dari satu pribadi. Harus seperti itu. Ya, lihat komentar dari Mencius dan Horton. Trinitas ini merupakan suatu persekutuan yang harmonis dalam kealahan. Persekutuan ini juga adalah persekutuan kasih, sebab Allah adalah kasih. Tetapi kasih-Nya adalah kasih yang ramah, bukan kasih yang berpusat pada diri sendiri. Kasih seperti ini membutuhkan lebih dari satu oknum dalam kealahan. Bandingkan juga dengan komentar dari Stephen Neal. Ada Bapa yang dari kekal sampai kekal merupakan sumber segala hakikat dan segala cinta kasih. Ada putra yang dari kekal sampai kekal dicintai oleh Bapa, dan yang sebaliknya mencintai Bapa. Ada cinta kasih yang menjadikan mereka satu, dan cinta kasih itu adalah Roh Kudus. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Ada yang bilang bahwa Tritunggal ini adalah hasil dari konsili Nisea pada tahun 325. Sebagaimana dan dinyatakan oleh tuduhan saksi-saksi Yehova dan Unitarian. Bagaimana Pak? Ya, orang saksi Yehova Unitarian memang punya anggapan begitu. Maka itu juga menjadi mereka memberikan sumbangsi juga kepada agama lain yang tidak percaya Tritunggal, lalu menganggap bahwa itu produk Nisea. Beberapa bidat itu yang anti Tritunggal semua mempunyai pandangan yang sama. Ya, dulu saya pernah debat dengan seorang Unitarian, namanya Franz Donald. Dalam bukunya itu dia memang mengatakan demikian. Nah, coba saudara lihat. Itu tulisan Franz Donald ya, yang debat sama saya dan dipublikasikan di koran Timex. Dan tulisan saya di Timex pada tanggal 11 dan 12 Agustus yang lalu berbicara dalam perspektif iman Kristiani yang alkitabiah dan bukan iman Kristiani hasil konsili-konsili gereja yang melahirkan rumusan Tritunggal. Artinya, bicara soal kekristenan tentu harus dibedakan antara Kristen alkitabiah dengan Kristen konsiliah. Kami, Unitarian, pakai ukuran Alkitab saja, sementara para Trinitarian memakai ukuran konsili-konsili. Stephen Neal berkata, ada Bapa yang dari kekal sampai kekal merupakan sumber segala hakikat dan segala cinta kasih. Ada putra yang dari kekal sampai kekal dicintai oleh Bapa, dan yang sebaliknya mencintai Bapa. Ada cinta kasih yang menjadikan mereka satu, dan cinta kasih itu adalah Roh Kudus. Dalam misteri yang mempesona, terbentanglah kisah kudus tentang keesaannya yang maha agung. Di tengah gemuruh ombak yang menggema, di antara segala ciptaannya, terdapat kisah yang mencengangkan. Ada Bapa yang menjadi awal dan akhir, sumber dari segala hakikat dan cinta kasih. Marilah kita merenungkan misteri yang agung ini dengan hati yang penuh syukur. Biarkanlah diri kita terpesona dengan kasih-Nya yang tak terbatas, hikmat-Nya yang tak terukur, dan kesatuan-Nya yang tak terpisahkan. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kasih yang tak terbatas, adalah hikmat yang tak terukur, dan adalah kesatuan yang tak tergoyahkan. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar.
Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.